wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Diki Setiawan dengan NPM 3062046017 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 01. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Pengertian topik. Topik merupakan suatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Topik karangan yaitu suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik merupakan tanggapan atau pernyataan masalah apa yang akan ditulis, atau hendak menulis wacana apa. Ciri khas topik. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai, berbeda dengan topik. Adapun judul karangan pada umumnya yaitu rincian dan pembagian terstruktur mengenai dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Fungsi topik. Fungsi topik yaitu untuk menentukan landasan yang sanggup dipergunakan oleh seorang penulis untuk memberikan maksudnya. Banyak hal yang sanggup dipergunakan sebagai sumber penentuan topik. Contohnya, pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Contohnya, menjiwai seluruh pembahasan. Pendahuluan keseluruhan isi meliputi latar belakang masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Bahasan utama meliputi uraian, ilustrasi, deskripsi, pembukaan, narasi, dan penjelasan. Dan simpulan. Pengertian tujuan. Tujuan yang ditargetkan yang hendak dicapai penulis menurut topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik yaitu target yang akan dicapai penulis menurut topiknya. Capricornus, tujuan yaitu suatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Tesis. Tesis yaitu perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan pokoknya sebagai pokok pembahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud kalangan ilmiah melaksanakan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulis ilmiah. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis tidak pribadi menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam karangan. Tesis yaitu adonan antara topik karangan dan tujuan karangan. Karangan dibagi menjadi dua macam karangan, yaitu karangan fiksi. Karangan fiksi lebih mengarah dan mengacu pada khayalan. Dan karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi lebih mengarah dan mengacu pada hal yang benar terjadi atau insiden nyata. Langkah-langkah menyusun karangan. Pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan atau mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Pengertian kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang mengatur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Kerangka karangan mengurai tiap pokok atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan teratur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab.
Karangan ini merupakan catatan kecil sewaktu-waktu sanggup berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Fungsi kerangka karangan. Berikut ini yaitu fungsi dari kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan mengelola susunan karangan biar teratur dan sistematis. Kedua, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Yang ketiga, membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan yaitu: pertama, mencatat gagasan. Kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam penggalan dari subbab. Dan yang terakhir, membuat kerangka terperinci dan lengkap. Demikian penjelasan dari saya. Saya salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.